Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan bahas soal responsi pekan 7 dengan materinya terkait dengan gravitasi ya. Gravitasi Newton. Materi gravitasi ini cukup menarik ya, karena soal-soalnya yang dibahas nanti banyak menggunakan objek-objek luar angkasa. Jadi kalau sebelumnya biasanya objeknya itu katrol, balok, bola. Kalau sekarang objeknya itu bisa bumi, bulan, bahkan black hole gitu ya. Iya, cukup menarik untuk dipelajari. Oke, kita bahas dari soal pertama. Soal pertama ini tentang satelit geosinkronus ya. Jadi satelit yang mengorbit melingkar, jadi jari-jarinya konstan mengelilingi bumi dengan periode revolusi satelit sama dengan periode rotasi bumi. Nah, nanti akibatnya satelit itu berada di posisi yang sama ya, relatif terhadap pengamat di bumi. Ya karena periode revolusi satelit dan rotasi bumi sama ya. Jadi bisa dibayangkan nanti satelitnya posisinya akan ada di posisi yang tetap terhadap orang yang di bumi. Nah, diketahui data-data astronomisnya ya, massa bumi, jari-jari, dan G-nya. Nah, kita akan menghitung seperti apa atau berapa ketinggian satelit dari permukaan bumi dan berapa kecepatan orbitnya serta energi totalnya. Oke. Nah, konsep dari orbit ya, orbit gravitasi, artinya dia bergerak melingkar dengan gravitasi sebagai gaya sentripetal ya. Kalau menurut pengamat yang ada di non inersial ya. Jadi dalam kasus ini satelit mengorbit melingkar dengan jari-jari yang tetap. Nah, kalau dia melingkar terhadap bumi atau mengelilingi bumi, maka acuan jari-jarinya itu adalah terhadap pusat bumi ya. Jadi ingat, kalau mengorbit suatu benda, maka acuan di gaya gravitasi nanti itu terhadap pusat benda yang diorbit atau pusat massa atau pusat gravitasi. Nah, ini kemudian eh, gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal ya, atau gaya yang menyebabkan dia gerak melingkar. Jadi kalau dibayangkan itu seperti ini ya. Misalkan ini bumi. Kalau satelit kita ada di sini. Nah, satelitnya ada di sini ya. Kemudian ketika menghitung gravitasi nanti, jarak yang dipakai itu jarak dari sini ke sini ya, antara pusatnya. Sedangkan nanti yang kita ditanya itu ketinggian. Jadi ketinggian itu ngitungnya ya tentu saja terhadap permukaan bumi ya. Nah ini H, kita sebut ketinggian H. Nah di sini nanti ada jari-jari buminya RE. Dan ini jari-jari total ya. Di sini nanti gaya gravitasi yang menjadi gaya sentripetal ya bagi dia. Jadi Fg. Karena ini gerakan melingkar, maka kita tinjau hukum Newton untuk gerak melingkar. Jadi kan sigma F ke arah radial ya, sama dengan bisa pakai kecepatan atau kecepatan sudut ya. Kalau pakai kecepatan kan jadi mv kuadrat per r. Nah, untuk gaya gravitasi Newton ya, dia kan arahnya radial ke dalam, min gmm per r ya. Atau kalau ini besarnya aja, berarti gme kalikan, misalkan m kecil ini misalkan m kecil adalah massa satelit, ya nanti ini nggak terlalu
pengaruh ya di bagian A dan B. Jadi minus GMM E kali M satelit ya per R kuadrat ya kan gravitasi Newton. Ini sama dengan MV kuadrat per R. Ya dari sini bisa kita sederhanakan ya. Oh sebentar, ini aja. Tadi kan kita belum tahu atau belum hitung kecepatan ya. Kecepatan itu kan di bagian B. Tapi kita sudah dikasih tahu bahwa periodenya itu sama dengan periode rotasi bumi. Nah, kalau ada periode lebih cepat kalau pakai kecepatan sudut. Jadi M omega kuadrat R. Nah, gaya gravitasinya tetap ya yang tadi. GMM per R kuadrat. Lalu untuk omega itu kan kalau kita tahu periode ya. Jadi kan periodenya diketahui ya, sama dengan periode rotasi bumi, 24 jam. Nah, ini bisa diganti jadi 2pi per T. Nah, ini kalikan R. Oke, itu definisi kecepatan sudut ya, kalau pakai periode. Nah, M kecilnya kan bisa dicoret aja ya. Jadi kan nanti G, M, E. Nah, ini dikalikan dengan T kuadrat per 2pi. Sama dengan R pangkat 3. Atau dari sini nanti kita akan dapat R-nya. Itu ya ini semua pangkat sepertiga ya berarti. Ini pangkat sepertiga. Tapi ingat kita ditanya ketinggian ya. Karena ditanya ketinggian, berarti R ini kan RE plus H. R ini kan sama dengan RE plus H ya. Nah, berarti kalau mencari H, ya R dikurangi RE ya. Atau ini. Dikurangi RE. Nah, ini kalau dimasukkan nilainya, kita hitung pakai kalkulator aja ya. Ingat untuk periodenya, ya kan harus dalam detik ya. Ingat, kalau pakai ini periodenya ngitungnya dalam detik. Artinya 24 jam. Nah, 24 jam itu kita agak jadikan detik ya. Jadi 24 kali 3600 detik. Nah, kalau pakai itu nanti kalau dihitung hasilnya, oh sebentar, ini tadi ada yang salah ya. Ini kuadratnya harusnya di luar. Jadi bisa ditulis T kuadrat per 4pi kuadrat. Nah, ini R-nya. Jadi kalau ini dihitung hasilnya ini sekitar ini ya. Ya, itu sekitar 35.866 kilometer. Ya, sekitar ini ya. Jadi ketinggian satelitnya itu ya ordinnya 35 ribuan kilometer ya di atas permukaan bumi.
Oke. Nah, ini bagian A, kemudian bagian B, kecepatan orbit satelit ya. Nah, kalau sudah diketahui R-nya, ini lebih mudah ya. Jadi kecepatan orbit satelit karena gerak melingkar. Nah, gerak melingkar kan jadi V-nya langsung aja omega R ya. Omega R kecil jadi. Nah, omega itu 2 pi per T. Jadi yang tadi 2 pi. Nah, nanti kalikan R ya, 2 pi R per T. Nah, R-nya yang ini tadi ya, yang atas ini. Jadi V sama dengan ini R kalikan 2 pi per T ya. Ini bisa dihitung aja. V-nya itu kira-kira eh, ya V-nya kira-kira 3,07 kilometer per detik. Jadi ini kecepatan satelitnya. Nah, untuk bagian C ini ya kelihatannya aku kurang kurang nambahin nilai massa satelit ya. Tapi ya ini jawabannya harusnya nanti ada M satelitnya. Tapi ya ditulis M aja ya. Sekarang untuk energi total. Total terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi kinetik ya. Karena dia ada gerakan. Jadi E sama dengan EP ditambah EK. Atau EP itu kan minus GME M per R. Ya dia kan di jaraknya R kecil ya, terus ya. Nah, kemudian ada energi kinetik ya, setengah MP kuadrat. Nah, ini V-nya kita bisa masukkan ini ya. V-nya itu kan omega R. Jadi bisa ditulis atau biar lebih ringkas dari persamaan gaya. Nah, persamaan gaya tadi kan ini ya, persamaan gaya. Tadi ini untuk gaya melingkar ya. Ini mv kuadrat per R kan juga bisa. Nah, artinya di sini mv kuadrat itu sama dengan G M E kalikan M per R. Nah, kelihatan ya. Ini R-nya aku pindah ruas saja. Jadi mv kuadrat. Nah, artinya kalau kita substitusi, kita akan dapat E-nya ini mv kuadratnya diganti ini ya, GMM per R. Berarti nanti yaitu tinggal 1 plus setengah ya. Jadi E sama dengan min setengah nanti. Minus GME M per 2R. Ya, nanti kalau diketahui M-nya bisa dihitung ya, nilai eksaknya. Tapi karena nggak diketahui massa satelitnya, ya tulis aja gini nggak apa-apa. Ya, itu nomor pertama. Gitu. Dan ke nomor kedua, ini terkait gerak vertikal ke atas ya. Jadi GLBB yang awal-awal dulu. Tapi bagaimana nanti kalau kita tinjaunya eh, gravitasinya tuh bergantung pada jarak ya, yang pakai GMM per R kuadrat. Cuma di sini nanti kita akan lebih pakai energi ya, nggak pakai kinematika atau dinamika ya.
karena lebih ringkas, lebih cepat. Jadi kan ini benda dilempar vertikal, kecepatan v0, kemudian percepatan gravitasi di permukaan bumi, ya ini G yang 10 meter per sekon kuadrat itu bisa dinyatakan sebagai GME per RE kuadrat. Nah, ditanyakan ketinggian maksimum benda dari permukaan bumi, dinyatakan dalam V0, G, dan RE apabila yang pertama nanti kecepatan lemparannya kecil sehingga ketinggian maksimum itu jauh lebih kecil daripada radius bumi. Nah, kalau kondisinya nanti seperti ini, energi potensialnya bisa pakai yang dulu ya, yang MGH itu ya. Tapi kalau lemparannya besar dan nanti jarak maksimumnya itu cukup besar juga ya, misalkan satelit seperti tadi. Nah, itu energi potensialnya nggak boleh pakai MGH, tapi pakainya minus GMM per R. R kecil ya kayak tadi. Tapi R kecilnya itu kan R bumi, R earth ditambah H. H itu ketinggian dari permukaan bumi. Nah, yang perlu diingat kalau hanya bekerja gaya gravitasi dan eh, ya gravitasi saja ya. Nah, gravitasi itu kan konservatif, artinya nanti gayanya konservatif berarti di sini berlaku konservasi energi, baik yang bagian A maupun yang B. Jadi energi awal sama dengan energi akhir. Nah, energi awal ya kita anggap ketinggiannya masih nol ya, artinya dia hanya ada energi kinetik ya, setengah mv 0 kuadrat. Kemudian di titik tertinggi tentu saja energi kinetiknya nol ya, karena secara definisi ya kecepatannya nol. Di mg hm, hm saja. Dari sini langsung dapat ya, ya ini standar gampang sekali. hm-nya ya v0 kuadrat per 2g. Ini keterangan tambahannya di titik tertinggi kecepatan benda nol sehingga energi kinetiknya nol. Oke, ini bagian A. Nah, yang bagian B-nya sama sebenarnya. Berlaku konservasi energi, tapi nanti energi, nah di sini ya, energi awal, energi potensialnya dia nggak nol karena kita acuannya kalau pakai yang energi potensial ini, dia tuh acuannya terhadap pusat bumi. Nah, artinya ya hanya ini sama dengan nol ya ketika awal. Atau minus GMM per RE. Nah, di titik tertinggi, dia kinetiknya nol, tapi energi potensialnya kita sebut ini ya, RE plus HM. Oke, nanti M kecilnya dicoret aja. Kemudian kita disuruh menyatakan dalam G ya. Nah, kita bisa pakai informasi ini dari ini ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, kita kan nggak boleh pakai G sama ME karena soalnya mintanya hanya boleh G, RE sama apa tadi V0 ya. Jadi di sini disubstitusi aja GME-nya sama dengan G kali RE kuadrat. Sehingga persamaan energinya ini selain M-nya aku coret, aku kalikan 2 ya. Jadi nanti V0 kuadrat dikurangi. Nah, 2 kalikan GRE kuadrat per RE ya. Kan nanti ada bagian ini GME diganti GRE kuadrat, lalu tadi dikali 2 ya. Hanya ada duanya. Sebelah sini juga minus GRE kuadrat
kalikan 2 dibagi RE ditambah HM. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Jadi V0 kuadrat min 2G RE sama dengan ini nggak bisa sederhanain. Ya, tujuan kita cari HM ya. Artinya kita pindah ruas. Sebelumnya atau apa ya? Pindah ruas atau boleh dikalikan min 1 ya, kanan kiri. Sama aja. Intinya kita ingin buat dia menjadi ini 2G RE kuadrat minus V0 kuadrat. Ini nggak ada kuadrat ya. RE aja. Ya, ini kan pindah ruas atau kalau dikalikan min 1 hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita mencari HM kan tujuannya. Jadi otak-atik aja ini supaya jadi HM. Ini kan nanti kita ngedapat 2G RE kuadrat dibagi 2G RE min V0 kuadrat sama dengan RE plus HM. Dari sini dapat ya kelihatan bahwa HM, nah ini sama dengan bisa kita keluarkan RE dikalikan, nah kalau RE-nya ini keluar, atau nggak usah dulu nih, kan sama dengan ini dikurangi RE ya. Terus di sini RE-nya aku keluarkan, jadi HM sama dengan RE jadi 2G RE per 2G RE min V0 kuadrat min 1. Atau ini sederhanain lagi juga bisa ya, kalau lebih cantiknya. Di HM sama dengan RE atau biar RE. Nah, ini kan 2G RE dikurangi 2G RE ditambah V0 kuadrat ya. Ini aku kalikan silang aja, dibagi 2G RE kurangi V0 kuadrat. Nah, artinya kalau mau sederhana, ini kan sama aja HM sama aja ini ya, V0 kuadrat ini aja, RE kali V0 kuadrat dibagi 2G RE dikurangi V0 kuadrat. Ya, jadi ini ya bentuk paling sederhana ya aku rasa dari H maksimum. Nah, di sini perbedaan kelihatan ya perbedaannya antara kalau tadi pakai MGH hasilnya itu simple seperti ini saja. Kalau pakai gravitasi yang sebenarnya ya, yang bergantung R kuadrat gayanya atau energinya bergantung sumber R. Nah, nanti kalau disederhanakan jadinya seperti ini ya. RE V0 kuadrat per 2G RE min V0 kuadrat. Nanti pun bisa dilihat ya, seandainya kecepatannya itu kecil, artinya 2G RE itu jauh lebih besar daripada V0 kuadrat. Nah, nanti akan kelihatan ya bahwa limitnya akan sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, itu bisa coba dibuktiin sendiri ya. Intinya di sini menekankan pada penggunaan energi potensial gravitasi yang min GMM per R. Oke, itu yang nomor 2. Sekarang nomor 3.
masih tentang satelit ya. Tapi sekarang satelit yang diluncurkan tegak lurus permukaan bumi. Jadi eh, menyinggung ya, artinya tangensial ya, terhadap jari-jarinya. Tegak lurus jari-jari. Jadi kalau kita tarik garis dari pusat bumi ke satelit, nah itu kan jari-jari. Jadi kecepatan luncurnya itu tegak lurus dengan jari-jari tadi. Oke. Nah, ini yang pertama ditanyakan energi total dari satelit. Nah, seperti tadi ya, energi itu kan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi energinya adalah, ya dia di permukaan bumi, jadi minus GME kalikan M per RE ditambah setengah MV V0, V0 kuadrat. Nah, di sini kita nggak bisa ganti V0 seperti di soal pertama tadi ya. Kenapa? Karena soal pertama tadi sudah dikasih tahu bahwa gerakannya melingkar. Kalau melingkar ya kita nanti bisa pakai sigma F ya, yang sama dengan mv kuadrat per R. Tapi kalau yang di sini, dia kan nggak dikasih tahu ya, apakah dia melingkar atau enggak. Nah, kita nggak dikasih tahu. Jadi kalau nggak dikasih tahu, nggak boleh ya. Nggak boleh diganti V0-nya dalam GM M per R kayak tadi. Cukup ditulis seperti ini aja. Jadi sudah cukup, ini energi total. Selanjutnya, bagian B. Nah, kecepatan lepas artinya kalau satelit kita itu kecepatannya cukup besar, jadi ya nanti ada batas nilai tertentu yang akan kita cari. Kalau melebihi batas nilai ini, satelitnya akan lepas, artinya dia akan lepas dari orbit bumi atau dia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh gravitasi bumi ya itu tepatnya. Jadi kalau kita biarin dia bisa menuju ke jarak yang jauh sekali dari bumi. Nah, itu diperoleh apabila energi total satelit sama dengan nol. Nah, ini kenapa? Ini detailnya akan dipelajari lebih lanjut ya nanti. Kelihatannya di ketika bahas mekanika klasik ya tentang gaya sentral. Nah, nanti akan kelihatan kenapa kalau energi totalnya nol itu dia bakal lepas dari pengaruh gravitasi bumi. Tapi sekarang kita pakai aja informasi ini bahwa energi total nol sama dengan nol. Ya, artinya ini yang kita dapat tadi. V0-nya bisa aku ganti V escape ini ya. Nah, ini sama dengan nol. Artinya kita dapat ini kalau dikali 2 ya. Kemudian M kecilnya dicoret, ya kan akan jadi ini kali 2. Ini M-nya hilang, ini setengahnya hilang. Oke, dari sini sudah kelihatan ya bahwa V escape-nya V escape itu sama dengan akar dari 2 GME per R. E. Jadi ini kalau ada objek apapun di permukaan bumi ya, nggak harus satelit. Ininya objek apapun, kalau nanti kecepatannya sampai sebesar ini, dia akan lepas ya dari gravitasi bumi. Artinya dia ya dia tidak terikat oleh gravitasi bumi lagi ya, bisa melepaskan diri. Sekarang bagian C, apabila lebih dari V escape ini apa yang terjadi? Nah, nanti dia akan memiliki kecepatan ya ketika dia di jarak yang jauh sekali. Jadi ketika dia lepas, dia masih punya kecepatan. Di sini yang perlu diingat, kita kan suruh mencari kecepatan di jarak yang sangat jauh ya. R-nya menuju tak hingga.
Yang perlu diingat adalah konservasi energi berlaku. Jadi kan di sini eh, berlaku konservasi energi. Sekali lagi karena gravitasi itu gaya konservatif ya. Jadi berlaku konservasi energi, energi awal sama dengan energi akhir. Nah, energi awal tadi kan ya di permukaan bumi ya berarti. Berarti yang bagian A tadi ini. Kemudian energi akhir. Nah, energi akhirnya ingat di sini untuk gravitasinya kita sebut R ya. Lalu ditambah setengah M kita sebut V di hingga infinity ya. Kuadrat. Kemudian karena R-nya itu mendekati hingga, maka ya 1/R dia akan mendekati 0 ya. Karena satu perbilangan yang sangat besar, dia kan hasilnya 0 ya. 1/1 triliun itu kan sangat kecil ya, dibandingkan 1/10. Nah, berarti yang suku ini akan hilang. Bisa kita anggap 0 ya, suku yang ini 0. Sisa ini. Kemudian kita bagi M kecil ya. Ini juga. Dan kita kalikan 2. Jadi ini 2. Ini setengahnya hilang. Setengahnya hilang. Sudah ketemu ya bahwa V theta hingga itu sama dengan akar dari V0 kuadrat minus 2GME per RE. Nah, ini merupakan kecepatan di tak hingga ketika R-nya jauh sekali. Nah, tadi kalau V0-nya ini melebihi V escape ya, artinya melebihi 2GME per RE, dia akar dari bilangan positif ya, jadi ada nilainya. Kalau dia V0-nya kurang dari 2GME per RE, ya nanti dia akar minus ya. Nah, kan nggak bisa ya kalau akar negatif. Jadi imajiner nanti. Ya, ini yang nomor 3. Cukup cukup singkat ya. Sekarang nomor 4 dan 5 ini lebih ke penerapan ya. Jadi supaya kalian bisa tahu ya untuk apa sih belajar gravitasi gitu. Nah, nomor 4 ini penerapannya kita bisa menghitung massa benda langit ya. Nah, massa-massa benda langit yang bisa berapa ya? 10 pangkat 30, 24 kilogram itu nggak mungkin kan dihitung, diukur ya. Kalau misalkan jarak, misalkan kecepatan itu ya kira-kira masih bisa diukur lah. Kalau massa kan ya nggak bisa ya. Tapi kalau kita pakai permodelan teori yang sesuai, kita akan bisa mencari massa ya. Di sini contohnya massa matahari. Jadi untuk mengukur massanya, mengamati gerak revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Dari Merkurius sampai Neptunus. Anggap semua planet ini orbitnya melingkar, jadi penyederhanaan ya ini. Walaupun sebenarnya elips ya. Data berikut menunjukkan periode revolusi T dalam second ya. Dan jarak tiap planet R mengelilingi matahari. Ini udah dalam satuan SI. Ini datanya aku ambil dari buku survei. Screenshot. Nah, dasar teorinya adalah dari hukum 3 Kepler bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan konstanta. Nah, berapa konstantanya? Ini perlu dihitung dulu. Tentu saja konstantanya nanti harus mengandung variabel massa massa matahari ya, ms, supaya ya data ini bisa berguna. Seperti tadi ya, konsepnya kan di nomor 1 tadi kan satelit yang mengelilingi suatu planet ya. Di sini ya sekarang satelitnya ini jadi planetnya, terus yang diorbit jadi bintangnya atau matahari. Jadi sama pernyataannya nanti.
Sekarang ganti planet mengorbit matahari secara melingkar dengan jari-jari yang tetap terhadap ini ya, pusat matahari. Nah, sebenarnya gini, kalau pakai jarak yang di sini itu jarak antara pusat matahari dengan pusat pusat planet ya. Yang dikasih di sini tuh jarak antara yaitu tadi ya. Karena sebenarnya di bagian A tadi, kalau bendanya ini melingkar ya, maka R ini ya dari pusat ke pusat ya, bukan dari pusat ke permukaan atau permukaan ke permukaan. Tapi kalau satelit ya, kita bisa anggap dia objek yang ya dimensinya kecil ya, jadi nggak terlalu pengaruh. Beda kalau seandainya planet ya, mengelilingi matahari kan jari-jari planetnya cukup besar ya, apalagi kalau Jupiter gitu. Nah, baru nanti kalau jari-jarinya cukup besar, ya jarak R ini adalah jarak antara pusat matahari ke pusat gravitasi atau pusat massa dari planet yang mengorbit. Jadi kembali ke sini. Nah, planet mengorbit matahari secara melingkar dengan jari-jari yang tetap ya. Lalu gaya gravitasi ini sama ya, berperan sebagai gaya sentripetal. Sekarang misalkan M adalah massa planet ya. Jadi kan seperti tadi ya, sigma F sama dengan, nah karena kaitannya dengan periode, ya pakai aja M omega kuadrat R seperti yang bagian pertama tadi. Lalu F-nya GM matahari ya, MS kali M per R kuadrat sama dengan M. Nah, tadi omeganya itu kan 2 pi per T ya, atau kalau dikuadratin jadi 4 pi kuadrat per R kuadrat, per T kuadrat. Nah, ini kalikan R. Lalu M-nya bisa dicoret ya. Dari sini kita bisa dapatkan ya, bahwa GMS kalikan T kuadrat ya, itu sama dengan 4 pi kuadrat kalikan R pangkat 3. Dari sini kelihatan bahwa T kuadrat per R pangkat 3, pangkat 3 ini sama dengan 4 pi kuadrat per GMS. Oke, atau di sini ya K sama dengan ini ya, 4 pi kuadrat per G kali MS. Bagian B ini pengolahan datanya ya. Jadi di sini kita akan pakai regresi linear. Ya pastinya kalau udah praktikum fisika dasar 1 udah tahu ya. Nah untuk regresi linear bisa pakai manual ya, pakai rumus. Tapi itu nggak direkomendasikan karena lama, apalagi kalau datanya banyak. Opsi kedua bisa pakai kalkulator yang scientific ya, yang agak mahal, kayak Casio. Itu bisa yang ratusan ya, 100, 200 atau 300 ribu. Itu bisa dipakai untuk regresi linear ya, kalkulator. Atau kalau bisa pakai laptop ya, bisa pakai aplikasi ya. Yang paling sederhana itu Excel atau bisa pakai MATLAB, Python atau GNU dan sebagainya. Di sini aku akan coba pakai Excel dulu ya. Lihat kalau pakai Excel. Nah, ini tampilan Excel ya, Microsoft Office Excel. Di situ datanya sudah aku masukkan. Sekarang kita kan tadi sebelumnya, oh maaf ini kembali dulu ya. Sebelumnya untuk regresi linear samaan regresi linearnya. Tadi kan kita punya T kuadrat per R pangkat 3
itu sama dengan K ya. Artinya persamaan regresi kita ya T kuadrat sama dengan K kali R pangkat 3. Nah, dari sini T kuadrat sebagai Y dan R pangkat 3 sebagai X. Nah, nanti kalau regresi linear ya, kita sebut misalkan MX plus A gitu ya, atau AX plus B, ya gradiennya itu sama dengan K. Oke, dari sini kita masukkan ke regresinya ya. Karena tadi kita perlu T kuadrat dan R pangkat 3 ya, bukan R pangkat 2. R pangkat 3. Nah, ini yang berlaku sebagai Y ya, yang T kuadrat. Ini kita bisa tulis kuadrat dari ini ya. Ini pangkat 2. Lalu tinggal dilanjutin sampai bawah. Kemudian ini pangkat 3. Terus dilanjutin pakai bawah. Nah, kalau ketemu tulisan E plus 13 itu maknanya 10 pangkat kalikan 10 pangkat 13 ya. Ini E plus 32 jadi 10 pangkat 32, lalu E plus 37, 10 pangkat 37, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba plot grafiknya dulu ya. Kira-kira apakah memang linear. Kita bisa insert chart yang ini ya, scatter. Nah, ini di sini kita sebut grafik T kuadrat sebagai fungsi. Oh, sebentar. Ini kebalik ya. Kita kan maunya T kuadrat sebagai fungsi R pangkat 3. Jadi i- jadi ini dibalik aja. Ya, dibalik seperti ini ya. Baru diplot. Jadi ini grafik T kuadrat sebagai fungsi R pangkat 3. Oke. Nah, dari sini bagaimana cara membuat regresi linearnya? Nah, untuk membuat regresi linear, kita atur dulu di file, kayak tadi ini ya, file, more, option, lalu eh, nanti cari di bagian Excel option ya. Nah, nah ini di Excel option, nanti cari di add-ins, lalu eh, ini manage Excel add-ins, klik go. Nah, nanti akan ada eh, ini ya, pilihan add-ins. Pilihan add-ins seperti ini. Nah, dicentang yang analisis toolpath ya. Ini dicentang terus nanti di oke. Nah, gitu aja. Setelah ini kita bisa regresi linear ya. Caranya kita lihat di bagian data. Lalu nanti ada data analisis. Dibuka aja di bagian data analisis nanti. Ya,
Seperti ini ya tampilannya di data analisis. Kemudian cari yang regression, klik OK. Dia akan muncul tampilan seperti ini ya, regresi. Nah, di sini kita masukkan y-nya. Y-nya tadi kan t kuadrat ya, artinya ini y-nya. Kemudian kita masukkan x-nya. X-nya kan berarti R pangkat 3. Jadi ini. Nah, lalu kita pilih nanti outputnya akan di bagian mana ya. Akan aku taruh di sini lah. Oke, kalau sudah tinggal di OK. Nah, nanti sudah muncul ya. Jadi ini bisa dilihat di scroll ke bawah. Nah, ini summary output ya. Oke, dari sini kita bisa lihat intercept. Intercept ini merupakan ini ya. Kalau kita kembali ke sini tadi. Nah, ini kan kita buat persamaan linear ya, bahwa Y sama dengan BX plus A. Jadi nanti selain T kuadrat sebagai Y, R pangkat 3 sebagai X, kemudian K nanti sebagai B. Ya, dan nanti harusnya nilai A ini kan di persamaan aslinya nggak ada A ya. A-nya harusnya sangat kecil ya, atau 0 nanti harus. Oke, kalau dari hasil Excel ini, nah intercept ini sama aja B yang kita definisikan tadi. Oke, kemudian yang X variabel 1 ini merupakan A. Nah, ini cara membacanya. Jadi ini nilainya yang ini ada 7,06 kali 10 kali 15, yang ini 2,95 kali 10 kali 19. Kemudian yang ini eh, oh maaf, eh, kebalik ya. Intercept ini berarti nilai A, karena intercept ini merupakan nilai Y ketika X-nya sama dengan 0 ya. Berarti kan kalau Y sama dengan BX plus A, ya ketika X-nya sama dengan 0, itu berarti Y-nya sama dengan B ya. Jadi intercept ya. Titik potong. Sorry, Y-nya sama dengan A tadi ya. Nah, X variabel 1 ini merupakan nilai B-nya ya. Jadi kalau pakai Excel cara bacanya seperti itu ya. Yang bagian bawah ini yang kaitannya sama koefisien yang nempel ke X ya, Bx ataupun pakai Mx. Kalau yang atasnya ini yang nggak nempel ke X ya, yang bisa A gitu ya misalkan. Nah, tadi ini nilainya, kemudian ini ketidakpastiannya. Ya, berarti intinya dari sini kita lihat ya bahwa nilai dari K itu adalah berdasarkan regresi linear 2,95 kali 10 pangkat min 19. Dengan ketidakpastiannya ini ya 2,75 kali 10 pangkat minus 22. Oke. Nah, grafik ini tadi kalau mau dikasih garis regresinya juga bisa ya. Kita bisa klik kanan, kita klik salah satu titiknya ya, misalkan titik ini. Kemudian klik kanan, nanti akan ada add trend line ya. Coba nanti dicoba aja. Selanjutnya nanti muncul seperti ini ya. Nah, trend line-nya kita bisa pilih linear, lalu kita bisa kasih equation-nya dan R kuadrat. Nah, ini pembulatan ya sama dia. Garisnya biar rapi, kita bisa pakai
garis yang ini, yang enggak yang titik-titik ya, yang garis penuh. Warnanya dibedain juga bisa, misalkan ini. Nah, ini sudah dapat ya grafik nya. Atau kalau mau lebih rapi, bisa juga dikasih klik kanan lalu dikasih eh, nama ya. Oh, untuk ngasih label bisa klik ini, lalu desain, chart element, tambahin aksis title ya, kan ini. Terus kita kasih R pangkat 3-nya, pangkat 3. Kemudian yang ini bisa kita kasih title juga, yang vertikal, ini kan T kuadrat ya. Oke, nah hasil regresi ini kita bisa masukkan ke MS Word ya. Oh iya, ada yang lupa aku sampaikan ya. Di sini ada R square ya, atau R kuadrat. Nah, ini merupakan ini ya kalau di statistik kan koefisien determinasi. Artinya R kuadrat semakin mendekati 1, dia semakin bagus ya regresinya. Jadi kalau ini kan sangat mendekati 1 ya. Jadi benar-benar datanya sangat bagus ya. Kalau R kuadratnya rendah nanti ya regresinya kurang bagus sebenarnya. Makanya di sini karena dia sangat mendekati 1 ya. Kalau di grafiknya dia nulisnya sama dengan 1. Satu lagi di sini ini ya, intercept A-nya tadi kan harusnya 0 ya, tapi di sini justru kita dapat besar sekali ya. Ini berapa nih? 7 kali 10 pangkat 15. Lalu eh, ketidakpastiannya juga besar sekali ya. 9 kali 10 pangkat 15. Nah, dari sini memang ya mungkin bagian A-nya ini ada satu kontribusi lain ya. Artinya ada hal yang tidak kita pertimbangkan di eh, perhitungan kita tadi. Tapi ya kemungkinan sih itu berasal dari ini ya. Sebenarnya eh, orbit planet itu kan elips bukan melingkar. Jadi ya yang kita pakai ini adalah pendekatan aja. Makanya ada di bagian interceptnya di situ ada suku tambahan atau nilai tambahan. Tapi kita nggak usah peduli itu dulu. Yang penting di sini kita kan fokusnya ke nilai B-nya ya. Karena B-nya nanti terkait dengan nilai K. Itu yang paling kita butuhkan sekarang. Ini bisa diambilkan aja. Oke, ini setelah dimasukkan ya ke jawaban. Jadi ini hasil regresi linearnya. Ini sudah juga sudah dicatat ya. B sama dengan K. Nah, jadi K-nya itu 9 kali 2,95 kali 10 pangkat 19. Dan nanti delta K ini kesalahan atau ketidakpastian dari ini delta B. Yang kita dapat dari ini tadi ya, hasil regresi linear tadi, delta B-nya kan segini ya. Oke. Nah, dari sini kita menghitung yang pertama masa matahari. Nah, masa matahari kan diketahui ini ya, K sama dengan ini. Jadi ini K, ini sama dengan B ya. B kan sama dengan K. Nah, dari sini kita akan dapat bahwa MS itu sama dengan B kali G per 4. Oh, sebentar, balik. 4 pi kuadrat per BG. Masukkan saja yang di atas itu G-nya ya, yang di atas tadi udah ada ya. Jadi 4 pi kuadrat kalikan 2,95 kali 10 pangkat 19 dikalikan G. Nah, hasilnya adalah ini ya, masa matahari itu 2,005
kali 10 pangkat 30 kilogram. Jadi kita bisa mencari masa matahari ya dengan cara regresi ini tadi ya, dengan memanfaatkan data pengamatan astronomis. Sekarang untuk ketidakpastian relatif, ketidakpastian relatif, kesalahan relatif sebenarnya, kesalahan relatif KR ya ini sama dengan sorry, KR itu berarti kan delta M MS per MS kalikan 100% ya. Nah, kalau MS itu sama dengan 4P kuadrat per PG, maka langsung aja di sini delta MS per delta M itu sama dengan delta B per B dikalikan 100%. Ya, dari sini kita dapat ya, tinggal dihitung aja kesalahan relatifnya itu kira-kira eh, kecil ya, yaitu 0,093%. Kemudian sekarang kesalahan literatur, jika L ya, itu sama dengan ya selisih nilai antara K yang hasil kita dengan literatur ya. Literaturnya tadi kan mana? Ini ya 1,95885 kali 10 pangkat 30. Berarti di sini K MS ya dikurangi MS literatur dibagi MS literatur kalikan 100%. Nah, ini nanti tinggal dihitung aja. Hasilnya kesalahan literaturnya itu kira-kira benar ya, hitung dulu. Kurangi 1,985 kali 1,30. Kecil juga ya, kesalahan literaturnya sekitar 0,829% lah. Oke, jadi ini ya penerapan ya dari gravitasi, teori tentang gravitasi. Ini untuk menghitung masa matahari. Tentu saja nanti eh, kalau hitungannya lebih akurat ya, nanti kesalahannya bisa lebih kecil ya. Karena ya hukum 3 Kepler tuh kalau yang bentuk aslinya nggak se sesederhana ini ya. Nanti kita perlu geometri elips ya, tapi di sini nggak perlu dulu, anggap aja melingkar. Nggak apa-apa. Oke. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya mudah. Ini lebih soal cerita ya. Jadi kalau ingat bulan Mei tahun ini ya, pertengahan tahun ini, itu heboh ya, heboh bahwa sudah dipublikasikan foto black hole yang kedua. Yang pertama itu kan pas tahun 2019 ya, sekitar bulan April. Itu yang pertama kali. Ini ada black hole yang kedua. Istimewanya black hole ini terletak di pusat galaksi Bima Sakti. Jadi ini ditangkap oleh Event Horizon Telescope ya, EHT Collaboration. Nah, ini dikenal sebagai Sagittarius A. Nah, salah satu karakteristik dari black hole, karakteristiknya itu adalah event horizon ya. Nah, apabila ini ada gambarannya ya. Di gambaran black hole, apabila satu partikel atau bahkan cahaya masuk di daerah event horizon, biasanya kalau gambaran black hole itu
bagian tengahnya yang hitam itu ya. Nah, ini yang eh, membuat dia dinamakan black ya, karena cahaya aja nggak bisa lepas. Apabila masuk ke daerah event horizon, maka partikel apapun ya, bahkan cahaya itu nggak akan bisa melarikan diri dari black hole. Seperti tadi ya, tadi kan kalau satelit kita lempar atau kita luncurkan dengan kecepatan tertentu, dia bisa lepas dari gravitasi bumi ya. Jadi memang ya bisa bisa lepas ya dari gravitasi bumi. Tapi kalau black hole, kalau seandainya partikelnya itu ada di dalam event horizon ini, berapapun kecepatan yang kita kasih nggak akan bisa lepas ya. Karena benda itu kan nggak bisa melebihi kecepatan cahaya ya, berdasarkan ya relativitas ya nanti dipelajari nanti. Artinya kalau cahaya saja nggak bisa lolos, apalagi partikel ya. Nah, nanti Event Horizon ini daerah dari pusat galaksi R sama dengan 0 ke radius Schwarzschild ya, atau RS. Nah, radius Schwarzschild ini dapat ditentukan eh, menggunakan yang sederhana pakai gravitasi Newton adalah dengan menentukan radius dari pusat black hole ketika kecepatan lepas atau escape velocity itu sama dengan kecepatan cahaya. Sebenarnya mencari radius Schwarzschild ini pakai teori gravitasinya Newton yang relativitas umum, tapi di sini hanya pendekatan aja ya. Bagaimana kita mencarinya secara sederhana pakai pendekatan yang dengan konsep atau materi yang sudah kita pelajari. Nah, apabila jarak dengan pusat black hole itu kurang dari radius Schwarzschild ini, artinya di dalam daerah hitam ini ya, maka tidak ada partikel yang dapat melepaskan diri dari black hole karena tidak ada partikel yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Nah, kita suruh nyari radius Schwarzschild-nya dari black hole apabila masanya diketahui ya, mh. Dari sini tinggal pakai informasi di soal ya, bahwa kecepatan lepas itu sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan lepas sama dengan kecepatan cahaya. Artinya V escape ini sama dengan C. Nah, V escape tadi kan akar 2G kali masanya massa black hole ya. Lalu radiusnya ini radius Schwarzschild-nya seperti ini. Nah, dari sini tinggal otak-atik aja ya. Nanti akan dapat kalau itu dikuadratin kan D kuadrat sama dengan 2G mh m black hole, massa black hole per rs, atau ya rs sama dengan 2G mh per c kuadrat. Ini aja ya. Nah, perhatikan kenapa kalau kurang dari rs dia nggak bisa lepas ya. Jadi kan kalau kita di jari-jari R sama dengan RS ya, ini kan kecepatan escape sama dengan C. Kalau jari-jari kita lebih kecil, lebih dalam ya, artinya RS lebih kecil, kan kecepatan escape-nya bakal naik ya, karena dia berbanding dengan seper akar S. Nah, artinya kalau lebih dekat dari radius Schwarzschild, dia kecepatan lepasnya akan lebih dari kecepatan cahaya. Nah, partikel itu mencapai kecepatan cahaya aja nggak bisa, apalagi lebih cepat dari cahaya ya. Kan nggak mungkin. Beda kalau kita di daerah yang lebih besar ya, dari RS. Artinya nanti kecepatan escape-nya akan lebih kecil, sehingga ya akan memungkinkan kita untuk lepas ya, karena kecepatannya masih di bawah kecepatan cahaya. Nah, itu konsep dari konsep sederhana ya, dari black hole ya, tentang radius Schwarzschild ini. Sekarang bagian B, berdasarkan pengamatan, jadi bisa diamati ya daerah atau diameter event event horizon ini yang hitam ini bisa diamati. Nah, itu nilainya adalah 26 juta kilometer. Ini diameter ya, ingat bukan jari-jari ya. Dan kecepatan cahayanya pakai ini, kita suruh mencari massa dari Sagittarius A.
Atau ya sama aja massa black hole-nya. Kita kan RS-nya kan diketahui ya. RS itu DS per 2 kan berarti. Jadi RS sama dengan diameternya bagi 2. Nah, ini sama dengan ini ya 2G M black hole per C kuadrat. Dari sini kita dapat massa black hole itu adalah tinggal otak-atik aja ya. Jadi ds C kuadrat per 4G. Ini tinggal hitung aja nilainya. Kira-kira coba ya hitung. DS-nya tadi kan 26 juta kilometer. 26 juta kilometer itu 1000 meter ya. Nah, ingat ini satuannya harus SI semua ya. Satuannya meter, second, dan kilogram. Jadi DS-nya itu 26 juta kilometer atau 26 miliar meter. C kuadrat berarti 3 kali 10⁸ kuadrat dibagi 4 kali konstanta G ya. Di atas sudah ada. Nah, nilainya ini adalah sekitar 8,764 kalikan 10⁻36 kilogram. Ya, sangat besar ya masanya. Sekarang, pada tahun 1980-an, Reinhard Genzel dan Andreas itu memprediksi bahwa massa black hole di pusat galaksi Bima Sakti, jadi massa Sagittarius A ini, itu sekitar 4 juta kali massa matahari. Dan 2020 mereka dapat Nobel ya terkait discovery-nya terkait ini yang pusat pusat galaksi Bima Sakti ya. Bisa dilihat lagi ya yang Black Hole 2000 yang Nobel 2020. Nah, tentukan perbandingan massa Sagittarius A dengan massa matahari berdasarkan hasil pada bagian B. Jadi ini tinggal langsung aja perbandingan massa black hole dengan matahari. Jadi ya MH dibagi MS ya. Nah, ini sama aja ini. Lalu massa matahari ya di soal sebelumnya sudah dikasih ya. Matahari tadi kan mana? Ini ya, matahari. Dari sini ya kelihatan ya MH per MS. Ini kira-kira coba dihitung ya. 4.407.840 atau kira-kira 4,4 kali 10⁻6. Ya, berarti memang sesuai ya dengan prediksi yang dua ilmuwan ini bahwa masanya sekitar 4 juta kali massa matahari ya. Ini 4,4 juta kali ya. Oke, jadi sudah dibahas semua ya. Nomor 1 sampai 5. Sekian untuk pembahasan responsi pekan 7 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.